Apa yang kalian lihat ini hanyalah sebuah gurun pasir. Suhu panas yang menjadi ciri khas, deru angin yang menyapu pasir menjadi nyanyian khas berusaha menghibur telinga para pengunjungnya. Namun, ini bukanlah gurun biasa, melainkan sebuah lembah yang menyimpan beragam rahasia menakjubkan di bumi. Di sini, pasir keemasan bertemu dan menyatu dengan tulang belulang raksasa, menjadi saksi bisu masa kejayaan dari seekor paus yang kala itu masih menginjakan kaki di daratan. Bayangkan saja betapa menakjubkannya tempat ini. Di tengah gurun pasir yang luas, terhampar lembah yang sunyi yang menjadi rumah bagi fosil-fosil paus purba. Setiap tulang belulang yang tergores angin menceritakan kisah perjalanan panjang evolusi. Dari makhluk darat yang lincah, mereka bertransformasi menjadi penguasa lautan. Wadi Al-Hitan adalah perpustakaan alam yang menyimpan jutaan halaman cerita tentang kehidupan di masa lalu. Cahaya matahari pagi menyinari tulang-tulang paus yang berkilau bagi sebuah permata. Bayangan mereka terukir indah di atas pasir, menciptakan lukisan abstrak yang memukau. Angin sepoi-sepoi yang membawa bisikan dari masa lalu mengundang kita untuk merenung tentang keajaiban alam dan misteri kehidupan. Di sini, waktu seakan terhenti. Keheningan yang mendalam hanya ditemani oleh suara angin dan kicauan burung. Setiap langkah begitu berarti, seolah-olah kita sedang berjalan di atas sejarah. Wadi Al-Hitan adalah tempat yang sempurna untuk merenung dan menemukan kedamaian batin. Di episode kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang Wadi Al-Hitam, rahasia apa yang ada di dalamnya, mengapa lembah ini disebut lembah paus, dan bagaimana kehidupan dunia purba di masa lalu. Pernahkah kalian berpikir mengapa tempat ini disebut dengan Wadi Al-Hitan atau lembah paus, padahal tempat ini dipenuhi oleh pasir sementara paus hidup di laut lepas? Alasan jelasnya adalah di balik tumpukan pasir Wadi Al-Hitam tersimpan ratusan bahkan hingga ribuan fosil paus purba. Fosil-fosil yang ditemukan di wilayah ini terawetkan dengan sangat baik, mulai dari tulang belulang, gigi, dan bahkan jejak lunak seperti otot dan kulit masih dapat dikenali. Hal ini memungkinkan para ilmuwan mempelajari secara detail anatomi dan fisiologi paus purba. Jadi, memang sudah tepat wilayah ini dinamai Wadi Al-Hitan karena wilayah ini kaya dengan fosil paus purba yang terawetkan secara sempurna. Berbicara siapakah penemu awal fosil di lembah paus, ini adalah pernyataan yang sangatlah rumit karena tidak ada catatan sejarah yang secara spesifik menyebutkan siapa orang yang pertama yang menemukan fosil di Wadi Al-Hitan. Penemuan fosil di wilayah ini lebih merupakan hasil dari eksplorasi geologis dan paleontologis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Mengapa sulit menemukan penemunya? Karena penemuan fosil yang ada di Wadi Al-Hitan terjadi secara bertahap. Para ilmuwan dan peneliti dari berbagai negara mungkin telah mengunjungi dan meneliti wilayah ini dalam kurun waktu yang berbeda. Kemudian, ada kemungkinan penduduk lokal sudah mengetahui keberadaan fosil-fosil tersebut sebelum para peneliti, namun mereka mungkin tidak menyadari nilai ilmiah dari penemuan tersebut. Mereka mungkin hanya melihat tulang-tulang itu sebagai benda biasa dan menggunakannya untuk berbagai hal seperti peralatan dan bahan bangunan tanpa mengetahui bahwa itu adalah fosil makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Meskipun kita tidak dapat mengetahui secara pasti siapa yang menemukan fosil pertama di Wadi Al-Hitan, penemuan ini merupakan hasil kerjasama dari banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Yang terpenting adalah warisan yang ditinggalkan situs ini terus menginspirasi masyarakat dan peneliti umum hingga saat ini untuk mengetahui kehidupan purba. Berbicara tentang kehidupan purba, lembah yang memiliki luas 200 km persegi ini menyimpan beragam jenis fosil, khususnya hewan laut. Ini menandakan Wadi Al-Hitan dulunya adalah perairan. Sekitar 50 juta tahun yang lalu, wilayah yang dikenal Gurun Sahara termasuk Wadi Al-Hitan terendam laut tropis yang dangkal. Laut ini dikenal sebagai Laut Tethys. Perubahan besar dalam lempeng tektonik bumi menyebabkan laut ini menyusut dan akhirnya menghilang, meninggalkan endapan sedimen yang kemudian membentuk gurun pasir seperti yang kita lihat sekarang.
Kumpulan fosil paus purba yang ditemukan di Wadi Al-Hitan menjadi bukti nyata bahwa wilayah ini menjadi bagian dari wilayah laut yang luas. Ada beberapa alasan mengapa fosil-fosil yang ada di Wadi Al-Hitan dapat terawetkan dengan sempurna. Pertama adalah kekeringan ekstrim. Gurun barat Mesir, tempat Wadi Al-Hitan berada, adalah salah satu tempat terkering di dunia. Kondisi kering ini sangat menghambat proses pembusukan organisme sehingga tulang-tulang paus dapat terawetkan dengan baik. Kemudian, yang kedua, bagian-bagian fosil yang ada di Wadi Al-Hitan terjebak dan terawetkan dalam formasi batu pasir, yang mana sedimen ini bertindak sebagai cetakan alami yang menjaga keaslian tulang. Yang ketiga, lokasi Wadi Al-Hitan merupakan wilayah terpencil dan sulit dijangkau, membuat fosil-fosil ini terhindar dari kerusakan akibat aktivitas manusia atau alam selama jutaan tahun. Selain faktor lingkungan, proses fosilisasi yang terjadi di Wadi Al-Hitan juga sangat ideal. Tulang-tulang paus yang mati terkubur dengan cepat oleh sedimen, terhindar dari paparan udara dan bakteri pengurai. Seiring berjalannya waktu, mineral air dalam tanah mengganti material organik tulang, sehingga terbentuklah fosil. Berkat kombinasi faktor-faktor tadi, fosil yang berada di Wadi Al-Hitan memberikan gambaran jelas tentang kehidupan paus purba dan evolusi mereka. Bahkan, beberapa fosil ditemukan dalam kondisi yang lengkap, termasuk isi perutnya. Setelah mengetahui alasan mengapa fosil-fosil di Wadi Al-Hitan terawetkan dengan sempurna, mari kita bahas monster apa saja yang sudah diidentifikasi para ilmuwan di Wadi Al-Hitan. Pertama, ada fosil Basilosaurus, seekor paus purba yang berasal dari zaman Eosen. Monster ini memiliki tubuh yang panjang menyerupai ular dan dapat tumbuh hingga 20 meter. Fosil Basilosaurus merupakan bukti penting tentang tahap transisi paus dari darat ke laut. Para peneliti sangat beruntung karena di Wadi Al-Hitan menyimpan fosil Basilosaurus secara utuh sampai apa saja yang dimakan Basilosaurus utuh menjadi fosil. Sehingga para peneliti dapat membuat gambaran bagaimana kehidupan makhluk besar ini. Jika kalian penasaran tentang kehidupan Basilosaurus, Mimin sudah membahasnya di episode sebelumnya. Kemudian, di antara berbagai fosil menakjubkan yang ditemukan di Wadi Al-Hitan, fosil Dorudon juga memiliki tempat yang istimewa. Paus purba ini, meskipun lebih kecil dari kerabatnya yaitu Basilosaurus, mereka juga memberikan petunjuk penting tentang tahap evolusi paus. Gambar ini adalah salah satu koleksi dari Wadi Al-Hitan. Gambar ini menunjukkan fosil Dorudon yang relatif lengkap dengan tulang belakang, sirip, dan tengkorak yang masih terlihat. Keren sekali kan? Selain Basilosaurus dan Dorudon, masih banyak fosil lain yang ada di Wadi Al-Hitan, seperti fosil sapi laut, hiu, kura-kura, buaya purba, bahkan ada gajah purba, dan ribuan fosil yang belum diidentifikasi secara sempurna. Karena Wadi Al-Hitan memiliki nilai universal yang luar biasa dalam hal ilmu pengetahuan, sejarah, dan keindahan alam, pada tahun 2005, UNESCO secara resmi mengakui Wadi Al-Hitan atau Lembah Paus sebagai situs warisan dunia, guna melindungi dan memastikan bahwa warisan ini dapat dipelajari dan dinikmati oleh generasi mendatang. Dari padang pasir yang gersang, terungkap kisah kehidupan laut purba yang menakjubkan. Wadi Al-Hitan, sebuah jendela waktu yang mengajak kita menjelajah misteri alam semesta. Padang pasir ini sudah menjadi saksi bisu kehidupan para makhluk raksasa yang menakjubkan. Mereka sengaja menyimpannya dengan hati-hati, sehingga kita manusia dari masa depan dapat kembali menyusuri kehidupan laut purba melalui Wadi Al-Hitan. Baiklah, cukup sekian saja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan subscribe channel Jelajah Alam agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Sekian dan sampai jumpa lagi.